Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita rangkai dengan selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara penonton dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di channel ini. Dan terima kasih atas atensi Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan barakah untuk Anda. Amin. Kali ini saya bertemu dengan seorang pensyarah yang boleh disebut sebagai memiliki keahlian di bidang tafsir, hadis dan juga ilmu pendidikan, yaitu Bapak Profesor Dr. Munzir Hitabi MH. Untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, segera saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Prof? Alhamdulillah. Ya. Pak Prof, saya ingin bertanya nih. Ini terkait dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, Prof. Ya. Boleh saya bacakan, Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa ayyakunar rasulu 'alaikum syahida. Mungkin dari segi arti penonton pun sudah tahu ya, Prof. Ya. Tapi makna yang dalam tentang pengertian ummatan wasatan itu seperti apa, Prof? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ummatan wasatan. Iya. Jadi ada istilah wasat. Iya, wasat. Wasat itu dari kata wasaton, yang berarti tengah Tengah. atau center. Iya. Ya. Secara bahasa seperti itu. Maka di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa kita ini kaum muslimin dijadikan umat yang tengah. Iya. Tapi apa yang dimaksud dengan wasatan itu oleh para ulama ditafsirkan ada beberapa makna dari wasatan ini dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Iya. Pertama itu bermakna adilun, adalah itu adil. Adil. Jadi kalau ini yang digunakan berarti seperti demikianlah Iya. kami jadikan kamu umat yang adil. Bukan dia adil. Jadi adil ini tentu kita sudah tahu maksudnya. Iya. Adil itu juga mengandung makna pertengahan, artinya tidak memihak. Iya. Kalau kita menghukum dengan adil atau melakukan sesuatu perbuatan yang adil, Iya. kita tidak memihak pada sesuatu, Iya. tapi meletakkan sesuatu itu sesuai dengan kodratnya Iya, atau iya. sesuai dengan Iya. tempatnya. Iya. Ya, nah, itu namanya adil. Adil. Jadi itulah pujian Allah pada kaum muslimin, pada umat Nabi Muhammad SAW ini sebagai umat yang adil. Iya. Ya. Itu makna yang pertama Iya. yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian juga makna yang kedua disebutkan adalah umat yang terpilih. Iya. Ya, akhyarukum. Iya. Itu sesuai sejalan dengan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kamu adalah umat yang terbaik. Iya. Terpilih. Ya, terpilih. Jadi umat yang terpilih. Biasanya memang yang berada di sentral itu yang terpilih, yang bagus. Iya. Itu makna juga misalnya kita sebut kapital atau ibu kota, itu biasanya letaknya di tengah. Iya. Dan itu tempat orang datang itu, dan tempat orang pergi. Iya. Dari situ duduk orang-orang terpilih. Iya. Jadi menurut pengertian ini
bahwa Allah Ta'ala menjadikan kita ini sebagai umat yang terpilih, umat pilihan gitu. Iya, iya. Ya, itu makna yang kedua. Iya. Kemudian yang ketiga, ada lagi yang mengartikan sebagai arus utama. Jadi kaum muslimin ini dijadikan oleh Allah sebagai arus utama. Nanti di dunia ini di dunia ini dalam sejarah kaum muslimin itu memang sudah mencapai kedudukan arus utama, terutama di abad-abad pertengahan. Iya. Setelah perluasan kekuasaan kaum muslimin menguasai Eropa, di Spanyol, menguasai Timur melalui Baghdad, itu di situ kaum muslim sudah menjadi pusat peradaban. Nah, ini makna dari ummatan wasatan itu tadi. Jadi pusat dia. Pusat peradaban. Ya. Ada makna yang keempat, dan ini yang nampaknya diangkat oleh orang-orang sekarang untuk memberi justifikasi atau memberi dalil istidlal untuk moderasi beragama. Itu makna al-iqtisad. Al-iqtisad ini tidak kurang dan tidak lebih, artinya sederhana, pertengahan. Ya, sesuai dengan mana wasat itu pertengahan. Jadi di sini ada dua sifat yang tercela, sebagaimana dikatakan di dalam hadis-hadis, yaitu pertama al-ghulu, yaitu berlebih-lebihan dalam beragama, atau ekstrim lah kita disebut. Yang kedua, sifat yang tercela itu terlalu ringan, menganggap enteng kan gitu. Sikap dalam beragama itu harus pertengahan, sedang gitu, tidak ghulu, tidak terlalu ketat, dan tidak juga terlalu longgar. Jadi menghindarkan al-itraf wa tatrif. Al-itraf itu terlalu longgar, wa tatrif itu terlalu ekstrim. Nah, inilah yang dikembangkan menjadi moderasi beragama. Karena memang para ulama juga mengartikan wasatan seperti itu. Di samping makna-makna yang tadi, sebetulnya semuanya itu berkait dengan makna wasat itu sendiri, al-wasat itu. Jadi apakah dia sebagai umat pilihan, umat yang adil, umat yang sebagai pusat peradaban, sebagai sikap yang lebih moderat atau pertengahan, itu dikandung semuanya oleh kalimat al-wasat. Jadi sekarang ini yang persoalan, ada sementara yang itraf, yang terlalu longgar, karena sikap yang sangat liberal gitu. Sehingga ketentuan-ketentuan dari syariat Allah SWT itu bisa ditafsirkan secara goyah gitu pada hal-hal yang tidak ya tujuannya untuk menyesuaikan ajaran agama dengan perkembangan zaman, tetapi terlalu melebar gitu, terlalu longgar gitu. Sementara ada juga kelompok kita ini yang tatrif, yang terlalu ekstrim, sampai menyembah, menuhankan Nabi. Kalau tidak dilakukan oleh Nabi, itu sesat. Itu dia. Itu sama dengan menyembah Nabi. Ya, itu. Jadi mungkin secara intern umat beragama saja ya Prof ya, ini mungkin perlu semakin dimantapkan pemahamannya. Artinya yang pertama tadi masalah adil. Adil itu kan meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsi. Artinya yang adil itu kan tidak mesti sama banyak atau sama berat ya Prof. Gimana? Ya, jadi ada saatnya
yang dikatakan adil itu membagi sama banyak. Ya. Ada suasana yang kita dituntut seperti itu. Tapi ada satu keadaan lain, kita harus menyesuaikan kedudukan orang ini satu persatu supaya dia tidak jomplang. Nah, dan itulah yang adil itu. Ya, artinya si A mungkin keperluannya lain, si B lain. Seperti anak-anak kita. Nah, kita ada yang besar dan yang kecil. Kalau kita belikan baju sama besar, katanya adil, itu kan tidak bisa. Itu tidak adil. Nah, itu tidak adil namanya. Jadi ini dalam konteks kepemimpinan misalnya, dalam suatu, katakanlah suatu daerah atau suatu negara, itu kan kebutuhan daerah itu kan berbeda-beda. Ya, seperti apa menciptakan keadilan itu sendiri? Ya itulah artinya sekarang ini kan pendataan itu sudah lebih mudah daripada zaman kuno dulu. Jadi pendataan situasi daerah atau spesifikasi daerah itu kan mudah didata dan bisa kebijakan penguasa atau pemerintah itu dapat disesuaikan dengan itu. Itulah yang keadilan. Jadi pemerataan pembangunan itu tentu tidak secara membabi buta. Kalau di daerah yang banyaknya pulau-pulau dekat, jangan jalan tol yang dibangun. Itu dia. Jembatan yang harus diperbanyak. Gitu. Jadi misalnya Riau sebagai kawasan Melayu itu mungkin yang butuh itu mungkin soal pendidikan. Itu juga dalam rangka mengajar ketertinggalan. Jadi seperti apa menurut Bapak untuk konsep pendidikan di Riau itu sekarang? Ya, jadi memang sejak kita merdeka, secara umum daerah-daerah itu kan terlibat. Yang maju itu memang di Pulau Jawa. Itu tidak bisa disangkal. Karena dulu ketika pembangunan dimulai di zaman setelah merdeka, itu pembangunan itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pendidikan semuanya yang bagus-bagus itu di Pulau Jawa. Nah, jadi itu sudah langkah demi langkah tertinggal di luar Jaya. Dan juga termasuk Riau, luar Jawa pada umumnya. Itu juga. Tapi Sumatera lebih baik lah. Tapi itu yang menyebabkan orang-orang daerah luar Jawa itu merasa tidak adil. Itu tadi. Tidak adil itu karena hak untuk pembangunan itu sama. Jadi bukan hanya konsentrasi Jawa, tapi oleh penguasa waktu itu Orde Lama, karena mungkin juga karena situasi politik itu tidak terlalu diperhatikan keluhan-keluhan daerah itu. Sehingga itulah yang membawa berbagai pemberontakan di daerah tahun 1958. Jadi sekarang itu kalau istilah desentralisasi dan dekonsentrasi itu seperti apa wujudnya? Iya, itulah. Jadi artinya desentralisasi sekarang ini dipusatkan pada tingkat kabupaten. Jadi kabupaten lah yang memiliki anggaran, disesuaikan dengan PAD-nya. Seperti itu. Jadi tapi ada juga kalau khususnya bagi kita masyarakat Riau, karena menghasilkan banyak sekali pendapatan dari daerah Riau, terutama dari sumber alam, gas misalnya, gas, dan itu bertahun-tahun itu daerah penghasil sini itu tidak merasakan, tidak bisa mencicipinya. Itulah perjuangan masyarakat Riau ini untuk mendapatkan imbaslah sedikit untuk sebagai daerah penghasil dengan konsep
bagi hasil tadi, dana bagi hasil. Ya, itu kan perjuangannya juga ya sampai mau merdeka kan baru bisa. Nah, jadi dinyatakan kalau tidak ya lebih baik Riau ini merdeka saja. Ya kan sudah seperti itu dulu ya. Dulu tuh oleh almarhum. Jadi sekarang ini masalah adil seperti itu ya. Artinya seorang pemimpin harus pandai-pandai ya membaca apa namanya itu inspirasi bawah gitu kan, bagaimana menciptakan keadilan itu. Dan ini moderasi sebetulnya ya. Jadi bersikap adil itu salah satu bentuk moderasi. Nah, kemudian yang tadi yang kedua ya Prof, ikhtiar. Nah, dalilnya Al-Quran itu tadi kan kuntum khairu ummatin ini. Jadi kalau kita menjadi manusia terpilih, nah bagaimana konsep bagaimana menggunakan manusia terpilih dalam konteks pembangunan misalnya Prof? Ya jadi itu kalau memang kita menjadi umat-umat yang terpilih itu artinya itu maksudnya mesti ditekankan pada aspek kualitas. Jadi terpilihnya dari segi kualitas itu yang mestinya dicapai kalau konsep ini yang kita gunakan sebagai umatan wasatan, sebagai umat yang terpilih. Nah, tapi realitasnya kan belum kualitas pendidikan kita, kualitas sumber daya manusia kita, human index kita masih di bawah. Dibandingkan seluruh negara di bumi ini, maka Indonesia masih kelas bawah. Nah itu belum sesuai lah dengan konsep umatan wasatan dengan arti umat yang terpilih. Termasuk di dunia Islam sendiri. Negara-negara kaya di dunia Islam itu ada. Seperti di Timur Tengah ada negara-negara kaya di Asia Tenggara ini juga ada Brunei Darussalam itu termasuk negara kaya di Asia Tenggara ini. Nah, tapi dari segi kualitas ini kita masih pada tahap konsumer, konsumer aja, belum lagi produser. Jadi semua macam teknologi itu berasal dari orang-orang di daerah-daerah yang bukan Muslim lagi. Kita hanya penggunanya. Bagaimana industri telekomunikasi sekarang, industri informasi, industri berat, industri ringan itu masih dikuasai oleh orang-orang yang tentu yang berkualitas. Sedangkan kita masih penelitian kita di kelas hilir itu belum dimanfaatkan untuk membangun produksi yang signifikan lah untuk kehidupan manusia sekarang. Artinya kan tergantung kebijakan nih. Jadi bagaimana pemangku kebijakan itu bisa memetakan mana yang penting, mana yang lebih kepada bagaimana peningkatan kualitas baik yang bersifat umpamanya itu tadi industri manufaktur dan sebagainya itu. Kalau agama ya sudah jelas itu ya Pak Prof, artinya bagaimana umat beragama ini memahami agamanya sendiri ya. Nah, seperti apa konsep lebih jelas tentang itu? Yang masalah yang umat yang terpilih. Ya dalam konteks umat yang terpilih. Ya itu tadi terutama Al-Quran juga mengatakan bahwa Nabi itu diutus itu sebagai rahmat, sebagai pembawa rahmat. Rahmat itu kan artinya kasih sayang kepada manusia ini. Jadi kalau kita memang sebagai umat pilihan, kita dapat mengayomi umat-umat yang lain. Jadi sehingga umat yang lain merasakan kita itu sebagai
mitra yang membawa rahmat itu. Iya. Sementara konsep rahmat itu sangat luas ya. Artinya tanpa rahmat kita nggak akan jadi apa-apa ya, Prof. Ya. Negara saja katanya berkat rahmat Allah kan. Jadi artinya kalau konteks kita beragama ini memang perlu rahmat itu memang dikembangkan dan didalami pengertiannya ya, Prof. Ya. Nah sekarang kita lebih jauh tentang arus utama tadi. Artinya arus utama itu menjadikan titik sentral lah, sentral bahwa umat ini memang ibaratnya ya kalau bisa seperti apa? Seperti gula dengan semut ya. Seperti apa konsepnya? Iya, jadi kalau kita menjadi pusat peradaban, berarti kiblat umat manusia sekarang di dunia Islam. Iya. Ya, dulu seperti itu di zaman emas itu, yang disebut golden age. Jadi memang dunia Islam menjadi kiblat. Orang dari timur, dari barat, dari apa datang ke untuk ilmu dan ilmu yang menghasilkan peradaban dia ini. Apakah kita sekarang ini mampu untuk mengangkat diri kita menjadi pusat peradaban? Nah itu juga problem. Kalau mungkin sangat mungkin. Karena kalau dilihat trennya sekarang, ya artinya dari segi agama, banyak negara-negara kalau dunia Kristen itu di sekarang ini masa-masa surutnya. Artinya kalau mereka tidak pindah agama, paling tidak mereka tidak percaya lagi kepada Kristen. Ya, menjadi ya tidak beragama. Jadi orang-orang Eropa itu, orang-orang Barat mungkin yang percaya kepada Kristen itu tinggal dan sampai 20% lagi. Yang lainnya sudah nggak percaya gitu. Dan gereja-gereja kosong, gereja-gereja beralih fungsi, bahkan banyak yang dirobohkan. Dan dijual juga. Yang dijualkan, yang malaf juga gerejanya banyak. Artinya gereja masuk Islam. Jadi apakah itu tersebab oleh makin menurunnya juga kebudayaan mereka, peradaban mereka? Jadi mereka kehilangan pedoman lagi, kehilangan arah. Ya karena kalau ajaran Kristen tidak bisa memenuhi tuntutan spiritual manusia zaman sekarang. Sehingga mereka ya mencari lagi apa setelah ini. Karena ada yang menemukan bukan dalam Islam, ya kebanyakan bukan dalam Buddha dan lain-lain. Jadi mereka sekarang ini kan krisisnya krisis spiritual, karena materialnya sudah sangat berlebihan. Sehingga kebutuhan spiritualnya itu tidak terpenuhi dengan ajaran-ajaran agama yang ada khotbah-khotbah para pendeta di gereja itu. Tidak bisa. Jadi apa yang membuat mereka tenang, mengisi relung-relung spiritualnya itu. Nah itulah sekarang ini pergulatannya itu. Jadi ada yang hebat nih, Prof. Dari penyelenggaraan World Cup kemarin, Piala Dunia itu, konon kabarnya banyak yang berdatangan ke sana. Awalnya memang hanya untuk menyaksikan ini event dunia tapi mereka tertarik dengan peradaban yang ditampilkan oleh Qatar dengan glamornya peradaban itu diisi dengan event-event keagamaan juga, termasuk di hotel-hotel mereka. Sehingga mereka yang tadinya awalnya hanya untuk berhiburan menonton, tapi justru banyak konon kabarnya itu yang menjadi Muslim masuk ke dalam Islam. Apa benar itu, Prof? Iya, betul. Banyak yang kaget juga karena gambaran Islam dan Muslim yang mereka dapat di media-media masa itu
jauh sekali dari realitas yang mereka lihat di negerinya itu, di Qatar itu. Tidak sesuai dan bertolak belakang dari apa yang mereka baca, yang sudah mengisi otaknya itu tentang Islam, dan itulah image yang tumbuh dalam pikiran mereka tentang Islam. Begitu mereka melihat realitasnya kok jauh berbeda. Nah, itu juga membuat banyak orang shock gitu. Jadi kabarnya di awal-awal saja ya Prof, sudah lebih dari 5.000 orang yang beda agama ya Prof. Belum lagi yang keluarga-keluarga gitu. Itu kejadian ketika dunia itu ya Prof. Jadi kalau dunia Islam di kaum muslimin ini menguasai ilmu dan teknologi, nah itu artinya peran Barat itu bisa diambil alih sebagai dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu akan menghasilkan peradaban yang nanti diwarnai oleh nilai-nilai agama. Islam itu akan berbeda nanti suasananya, juga tampilannya daripada peradaban yang dihasilkan oleh Barat. Jadi kalau sekarang itu tadi ada Prof bilang itu ada tren tren kemajuan bidang peradaban. Misalnya sekarang itu banyak pondok-pondok pesantren baru dengan struktur bangunan arsitektur yang memang jauh beda lah dengan masa-masa lalu ya Prof. Ini kan juga peradaban itu. Nah, yakin nggak Prof nanti suatu saat memang akan muncul lagi peradaban Islam itu di negeri kita lah khususnya yang membanggakan dan bisa mengayomi umat ini Prof. Jadi itu mungkin langkah-langkahnya. Tapi sekali lagi bahwa kita ini hidup di dunia ini adalah jembatan untuk ke akhirat. Betul. Jadi jembatannya itu harus bagus. Kalau jembatannya reot, bisa jatuh, bisa amblas ke bawah. Jadi maksud saya, kalau kita memang ingin menjadi umat yang menjadi arus utama sebagai pusat peradaban, maka dunia ini harus kita baguskan dulu untuk mencapai akhirat itu. Itu yang disebut nasihat kaum Musa kepada Qarun. Wabatari fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi yang kita di dunia ini segala apa yang wah di dunia sih tidak lain itu untuk mencari akhirat. Disitulah kita mendapat peluang yang lebih banyak untuk mencapai akhirat. Tapi kalau kita tidak punya sesuatu, apa yang mau dijadikan? Kecuali hanya zikir-zikir kepada Allah SWT, itu aja. Tapi nikmat-nikmat Allah di dunia ini harus kita kembangkan supaya dia menjadi sarana untuk mencapai akhirat. Dan itulah tugas kita di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya itu maksudnya. Artinya dunia ini jangan lupakan tugasmu di dunia ini. Itu untuk mengembangkan dunia ini, fasilitas nikmat Allah yang sudah disediakan oleh Allah itu dikembangkan. Itulah tugas kita untuk mencapai akhirat yang lebih baik. Kalau kita miskin, kalau kita bodoh, bagaimana kita mencapai akhirat? Hidup susah Prof ya. Jangankan untuk membentuk sebuah bangunan peradaban yang hebat, sedangkan makan kita susah Prof. Jadi mungkin ini untuk itu mungkin juga perlu niat Prof, niat yang tulus. Di samping kita memang menciptakan sebuah peradaban yang wah tadi, mungkin jangan lupa bahwa kita tujuan kita kan akhirat Prof. Jadi itulah bedanya dengan konsep Barat itu. Karena mereka kan hedonis hedonis. Artinya kebahagiaan ini bagian duniawi ini aja, tidak ada konsekuensinya. Jadi itulah yang moderasi itu Prof ya. Jadi
ada konsep adil di situ, ada konsep terpilih di situ, dan harus utama. Dan kita memang tidak boleh ekstrim dan juga tidak boleh terlalu lunak kali ya. Ya, harus wasatan tadi ya, Prof. Ini terakhir ini, Prof. Ya. Ada yang terakhir ini, mana yang lebih bagus kita gunakan ayat ummatan wasatan atau dengan lakum dinukum waliyadin, Prof, untuk konsep moderasi ini? Iya, saya kira keduanya ya, kedua bisa. Yang lakum dinukum waliyadin itu mengakui perbedaan. Iya. Ya bahwa kita berbeda dari mereka. Iya. Jangan dicampur aduk. Iya. Cuma kita menghormati perbedaan itu. Ya. Jangan dibuat itu sebagai konflik. Iya. Nah itu kan pesan ayat itu. Iya. Ya sembahlah Tuhan kamu. Kami tidak akan menyembah Tuhan kamu. Kami juga punya Tuhan. Kami punya Tuhan. Dan kamu juga tidak akan menyembah Tuhan kami. Tak boleh juga saling mempengaruhi. Iya. Ya mari kita bersama. Iya. Itu kan iktiraf atau pengakuan keberadaan perbedaan itu sendiri. Karena perbedaan itu sudah sunnatullah. Tidak bisa disatukan. Tidak bisa. Jadi artinya kedua ayat ini sangat relevan dengan konsep moderasi beragama itu ya, Prof. Ya. Jadi kesimpulannya apa, Prof, dari bincang-bincang kita pagi ini? Ya, Islam itu membawa membawa kasih sayang lah untuk sama manusia ini. Kasih sayang dengan konsep wasatan. Apakah kita mengambil wasatan ini konsep adil atau umat terpilih atau pusat peradaban atau tadi pertengahan moderatnya itu. Moderat itu pertengahan, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu ketat. Sesuai dengan pepatah itu khairul umur awsatuha. Jadi awsat itulah yang lebih baik. Baik, Prof. Sungguh menarik bincang kita, Prof. Mudah-mudahan saja masyarakat kita yang tak tertentu oleh usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah sekir untuk agama itu, ada istilahnya penataran atau tentang konsep ini, mereka tidak tersentuh. Melalui forum ini, melalui media ini, mereka sudah bisa mengerti. Mudah-mudahan ada banyak yang melihat. Dan artinya tingkat tasamuh kita itu juga semakin membaik ya, Prof, ya. Sehingga sudah terjadi benturan antara satu pemahaman dengan pemahaman yang lain. Terima kasih, Prof, ya, atas bincang-bincang kita pagi ini. Saudara penonton, demikian dialog saya dengan Bapak Profesor Dr. Munjir Utami, MA, tentang ayat ummatan wasatan. Rupanya itu terkait juga dengan konsep pemerintah sekarang, moderasi beragama. Semoga ini juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa kita di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.